Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sukses. Pada suatu di malam Jumat yang gelap, tepatnya pada tanggal 12 Januari, desa kecil Bumi Anyar di Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan, menjadi saksi dari carok maut yang melibatkan dua kakak adik tak terduga, Hasan 39 dan Wardi 30 tahun. Kakak beradik ini tidak hanya menghadapi tantangan sepele, melainkan berhasil melawan 10 orang dengan keberanian yang mengejutkan. Seperti apa cerita dalam kasus carok ini? Berikut adalah 7 fakta bahwa Hasan dan Wardi yang memiliki ilmu kebal. Jangan kemana-mana, mari kita cari tahu fakta kasus carok yang mempunyai ilmu kebal. Dalam pertarungan sengit itu, Hasan dan Wardi mempertahankan diri dengan segala kekuatan yang mereka miliki. Kabarnya, mereka disebut sakti dan memiliki ilmu kebal yang membuat sabetan celurit lawan tidak mampu menghentikan perlawanan mereka, bahkan tanpa meninggalkan jejak darah. Kejadian tragis ini tidak hanya menyisakan cerita perlawanan, tetapi juga mengakibatkan 4 korban tewas, Materdam, Matanjar, dan Najehri yang merupakan warga desa Larangan Timur, Bangkalan, serta Hafid yang berdomisili di desa Bumi Anyar menjadi saudara-saudara yang harus meninggal dunia ini dalam insiden tersebut. Desa kecil itu seakan menjadi panggung bagi pertarungan antara keberanian dan takdir, di mana Hasan dan Wardi dengan kekuatan luar biasa melawan musuh yang jumlahnya jauh lebih banyak. Berikut beberapa fakta bahwa kakak beradik seorang yang sakti dan kebal. Sobat Sukses tetap simak video ini sampai selesai mengenai insiden carok yang mempunyai ilmu kebal. 1. Kakak beradik menghadapi 10 orang. Kapolres Bangkalan, AKBP Febri Ismanjaya, mengungkapkan detail seru di balik carok epik yang melibatkan kakak beradik Hasan dan Wardi. Saat kejadian, ternyata mereka tidak hanya dihadapkan oleh 5 orang, melainkan 10 orang yang siap bertarung. Namun, keberanian hanya datang dari setengah dari jumlah tersebut, dengan 5 orang yang tampil di medan carok. Febri menceritakan, menurut informasi yang kami terima dari tersangka, ada sekitar 5 hingga 10 orang yang berada di lokasi kejadian, tapi hanya sekitar 4 hingga 5 orang yang benar-benar turun berhadapan dengan Hasan dan Wardi. Duel pun tak terelakkan di sana. Jadi, dalam serba misterius dan penuh ketegangan, kakak beradik ini berhasil mengatasi tantangan dari separuh jumlah lawan yang seharusnya ada. Cerita carok pun semakin membingungkan dengan kisah keberanian Hasan dan Wardi yang menghadapi segelintir dari gerombolan yang menantang. 2. Celurit Hasan patah. Dalam pertarungan epik melawan 5 lawan, Hasan dan adiknya menunjukkan ketangguhan tanpa batas. Meski berada dalam keadaan kalah jumlah, keberanian mereka membawa hasil yang mengejutkan. 4 lawan tumbang di tangan mereka. Seorang yang selamat dari amukan kakak beradik ini berhasil diimbau pergi, menghindarkan diri dari nasib yang sama. Ketangguhan itu tidak tanpa pengorbanan. Celurit gagah milik Hasan harus merasakan tekanan yang begitu hebat hingga patah. Hasan dengan tulus mengakui peristiwa ini saat berada dalam jumpa pers di Mapolres Bangkalan. Iya, celurit saya yang patah, ujar Hasan dengan wajah yang mencerminkan kegigihan, mengisyaratkan bahwa kendati senjatanya patah, semangat untuk melawan tetap terus berkobar di dalam dirinya. 3. Saktinya Hasan dan Wardi yang diduga punya ilmu kebal. Keajaiban kekebalan tubuh Hasan dan adiknya, Wardi, menjadi bahan perbincangan setelah keduanya menunjukkan sakti di tengah pertarungan sengit. Kehebatan ini muncul saat Hasan mengalami sabetan celurit di lengannya. Namun yang tak dapat dipercaya, hanya jaket Hasan yang robek, sementara lengannya tetap utuh tanpa luka sedikit pun. Kejadian ini memicu spekulasi bahwa Hasan dan Wardi mungkin memiliki ilmu kebal yang menjadikan mereka tidak terpengaruh oleh serangan fisik. Saat dihadirkan dalam jumpa pers, pertanyaan pun dilontarkan mengenai kemampuan ilmu kebal tersebut kepada kedua kakak beradik tersebut. Namun, Hasan dan adiknya hanya tersenyum dan menggelengkan kepala, seolah-olah menyimpan rahasia di balik keberhasilan mereka dalam pertarungan yang luar biasa tersebut. 4. Hasan membela diri. Dengan senyuman di wajahnya, Hasan memberikan pengakuan yang lugas. Ia hanya mengakui bahwa tindakannya adalah bentuk pembelaan diri semata.
sebagai perlawanan serangan yang dilemparkan ke arahnya. "Enggak, Pak. Hanya membela diri," ujar Hasan menghadapi situasi yang memaksa. 5. Sosok pelaku di mata tetangga. Meskipun Hasan dan adiknya dikenal sebagai sosok yang ramah, sederhana, dan suka bergaul di mata warga desa, sedikit yang mengetahui bahwa keduanya memiliki kemampuan bela diri yang luar biasa. Salah satu tetangga mereka menyatakan, "Setahu saya dia itu ramah kok, nggak terlihat kalau dia jagoan." Selain reputasi sosial yang bersahaja, Hasan dan adiknya pernah merantau ke Kalimantan untuk bekerja, meskipun rincian pekerjaan mereka tidak diketahui. Kedua kakak beradik ini kemudian kembali ke kampung halaman mereka setelah singgah sejenak di pulau tersebut. Dulu memang pernah merantau ke sana, Kalimantan, tapi sudah lama di sini. Dia sama adiknya beda rumah, ungkap seorang pria yang juga tetangga Hasan, menambahkan lapisan misteri pada kehidupan keseharian mereka. 6. Keempat korban disebut jagoan kampung. Sementara keempat korban carok yang tewas di tangan Hasan diidentifikasi sebagai jagoan kampung oleh warga setempat. Kalau mereka itu terkenal sebagai jagoan, demikian tegasnya. 7. Awal mula carok maut. Kejadian ini bermula saat Hasan hendak berangkat tahlilan, lalu di tepi jalan ia bertemu dengan korban martyrdom yang melaju kencang menggunakan motor. Motifnya karena tersinggung. Jadi pelaku menegur korban, namun korban tidak terima dan menantang balik pelaku. Imbuhnya, Febri menjelaskan, semula pelaku H hanya sendirian menegur korban lantaran mengendarai motor dengan kencang dan lampu motornya menyorot ke arah pelaku. Korban yang berboncengan dan membawa celurit langsung berhenti dan memaki pelaku. Bahkan sempat memukul dan menantang pelaku untuk duel. Merasa tertantang, pulanglah pelaku mengambil celurit. Di perjalanan bertemulah saudaranya. Pelaku mengajak saudaranya mengambil 2 buah celurit untuk kembali ke TKP, ungkapnya. Sempat pamit juga mereka ke orang tuanya sehingga dilarang, tapi mereka tetap berangkat, imbuh Kapolres. Sobat sukses, terima kasih telah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan bagikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.